Pada dasarnya aku tuh dari dulu memang seneng sama yang berkaitan dengan menata, Iya. beres-beres, mendekor, mendesain kayak gitu. Itu dari sejak aku SMA kayaknya. Oke. Hai Love People semuanya, senang banget ketemu lagi. Nah di tahun 2025 ini tentunya mungkin ada harapan-harapan atau resolusi nih yang Love People ingin capai gitu ya. Mungkin salah satunya ada yang pengen punya rumah impian dan mungkin ada yang udah selama ini masuk ke wishlist. Ini pengen deh rumahnya tipenya gini, model interiornya gini. Nah ini cocok banget nih karena di episode kali ini aku sudah bersama dengan seorang interior stylish. Wah, Mbak Dita Halida, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh seneng banget hari ini Mbak Dita bisa datang di sini, bisa bakalan sharing-sharing banyak gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang interior, wah, ada satu fakta menarik nih. Ternyata Mbak Dita ini adalah seorang dokter gigi. Wow. Ini gimana gebrakannya dari dokter gigi ke interior stylist? Iya. Iya, jadi pada dasarnya aku tuh dari dulu memang seneng sama yang berkaitan dengan menata, Iya. beres-beres, mendekor, mendesain kayak gitu. Itu dari sejak aku SMA kayaknya. Oke. Jadi awalnya nata kamar sendiri, gimana caranya supaya enak, nyaman. Sampai pada akhirnya aku menikah, memiliki rumah mungil. Dan rumah mungil itu aku bener-bener ngedesain sendiri. Lalu dapat apresiasi dari teman-teman katanya, kok bagus sih Dit, rumahnya kecil tapi kok kayak tampak luas, terus kok kayak nyaman dan bagus. Di situ udah mulai pede dong. Iya. Berarti aku ada bakat nih. Iya. Terus ya udah dari situ akhirnya dari mulut ke mulut. Teman udah minta mulai setiap mereka bikin rumah atau apa, tolong bantuin dong Dit, bantuin desainin dekor. Abis itu mulai boomingnya tuh ketika main Instagram. Jadi di Instagram itu aku pengen punya media sosial yang bisa sharing manfaat. Akhirnya aku aku posting lah hasil-hasil karyaku yang waktu itu belum terlalu banyak seperti sekarang. Posting sudut-sudut rumahku. Di situ aku bilang kalau sudut ini bisa begini, captionnya yang menarik lah supaya kasih manfaat gitu. Ternyata sambutannya juga alhamdulillah. Dari situlah akhirnya kepikiran untuk serius karena mulai berdatangan banyak hal lah, terutama orderan-orderan yang meminta untuk didesainkan. Sampai akhirnya bikin kantor sendiri, punya tim, punya karyawan dan lain-lain. Keren banget. Iya. Berarti udah sejak tahun berapa tuh bikin kantor spesialis fokusnya? Ya kalau mulai serius di bisnis ini sih udah lama dari tahun 2018. Cuma mulai bikin kebentuk ID Home itu 2018. Tapi akhirnya aku memiliki kantor sendiri serius gitu, itu baru setahun belakangan ini karena baru berdiri kantornya. Selama ini aku dari office home aja kayak gitu. Karena sebenarnya kan kantornya adanya di rumahnya klien ya. Iya. Menata-natanya kan di sana gitu ya. Cuma dengan keperluan ini semua kayaknya harus memiliki showroom, kantor. Akhirnya aku nabung-nabung, kebelilah kantor buat bikin kantor dan showroom. Keren. Ini kalau people ada yang penasaran nih pengen dateng gitu. Boleh. Ada di mana? Boleh, silakan datang ke Ruko Northbridge yang ada di BSD. Tepatnya tuh di depan Cubic atau Lulu Supermarket tuh ada Ruko Northbridge, di situ ada kantor ID Home. Di situ juga ada showroom, ada tuh bisa lihat-lihat juga, jual dekorasi-dekorasi juga. Promosi. Iya dong. Tapi bikin ini juga kayak produk-produk yang dipajang-pajang. Iya, pastinya ada kayak lukisan, karpet, cushion, kayak placemat dan lain-lain lah yang mendukung semua untuk dekorasi rumah. Keren. Iya. Ini tapi by the way Mbak Dita ini banyak yang masih bingung bedain karena nggak tahu bedanya antara arsitek sama interior stylist gitu ya, atau interior designer gitulah ya.
bedanya apa sih? Mungkin bisa Oke. di-sharing. Ya memang banyak sih yang suka ketuker-tuker, bahkan kalau orang awam tuh suka nggak ngerti dikiranya sama ya, hampir mirip. Kalau seorang arsitek tuh lebih kepada seseorang yang merancang bangunan dan struktur secara teknis. Jadi kayak ke pondasinya dan lain-lain. Jadi lebih ke sipil sih ya. Dan itu biasanya melalui pendidikan yang formal dan harus punya license. Sedangkan kalau seorang interior itu juga ada terbagi lagi, ada desainer, ada interior stylist. Itu juga seseorang yang memberikan nilai estetika dalam suatu ruangan tuh supaya membuat ruangan menjadi lebih nyaman, lebih estetik. Tapi biasanya ruangan tersebut tuh sudah jadi dan bangunan ruangannya tuh bangunan yang sudah jadi dan ruangan kosong gitu. Jadi bukan nge-build bangunan kayak arsitek. Jadi bedanya itu. Jadi lebih interior, kalau yang arsitek lebih sipil. Dan interior designer itu bisa melalui pendidikan formal, bisa juga enggak dan tidak selalu memiliki license. Oke, oh gitu. Jadi kayaknya lebih ke mengisi satu ruangan dan mempercantik dan Menjadi memperindah. estetik. Iya. Iya. Wah keren. Nah Mbak Ditanya juga sebenarnya sudah mendapatkan banyak award. Wah, congratulations. Ada macam-macam nih, saya bacain beberapa di antaranya ada Top Wanita Indonesia 2020. Iya. Inovatif Woman Award 2021 dan Wanita Inspirasi 2022. Wah, apa ada 2023, 2024 udah ada yang baru lagi? Ya itu nggak nyangka juga sih ya. Mungkin itu salah satu apresiasi dari media mungkin buat aku. Semuanya secara kebetulan aja, berjalan begitu aja. Jadi mereka menghubungi, mungkin karena melihat profil aku yang mungkin bisa dibilang rada unik ya. Kok dokter gigi terus jadi interior. Mungkin itu yang menyebabkan mereka tuh jadi memberikan award itu dan backgroundnya, dan mereka melihat hasil-hasil karya aku mungkin. Jadi diapresiasi. Seneng banget. Jadi sosok wanita inspiratif. Keren. Tapi Mbak Dita tuh penasaran nih. Kalau ditanya mau balik lagi fokus menjalani profesi dokter giginya, atau memang sekarang udah deh pokoknya interior stylist aja. Ayo. Jujur seneng sih sebenarnya dua-duanya ya, karena kan untuk menjadi seorang dokter kan juga penuh perjuangan ya. Itu dia kan soalnya udah lama ya waktu itu. Iya, jadi aku udah tuh susah ya menjadi seorang dokter gigi karena kan memang udah punya klinik dari dulu, dari aku kecil, dan mamaku seorang dokter. Makanya diterusin. Jadi mama bilang kalau bisa ada yang nerusin mama. Ya udah aku ikutan nurut, walaupun pada saat itu sebenarnya kayak passion gue bukan di sini nih gitu. Tapi ya udah aku ikutin. Dan tadi maaf pertanyaannya. Jadi kalau disuruh memilih balik lagi fokus dokter gigi atau sekarang udah nyaman di sini? Kayaknya lebih tertarik di interior karena sesuai dengan passion aku banget. Ya ampun. Kalau di dokter gigi tetap menjalani karena klinik juga tetap berjalan, tapi sesuai appointment aja. By appointment. Oke. Tapi ada satu lagi loh profesinya Mbak Dita yang aku sering amazed ya kalau lihat di sosmednya, yakni adalah seorang traveler. Bener kan Mbak, ini terakhir itu keren banget nih, salah satu wishlist aku adalah untuk melihat Aurora Borealis di Finland kemarin. Boleh ceritain gak itu gimana? Seru banget, naik rusa segala. Iya, kayak di negeri dongeng itu, fairy tale Winter Wonderland. Ya, jadi memang aku juga dari dulu selain aku seneng nata-nata, desain tuh aku suka banget traveling. Aku dari kecil udah pokoknya pengen keliling dunia, melihat keindahan Allah yang udah Allah ciptain lah. Ya alhamdulillah ada jalannya. Akhirnya itu juga wishlist aku, pengen banget setelah melihat kemana-mana, pokoknya harus melihat Aurora. Alhamdulillah juga kesampaian. Jadi kita tuh ke sana memang tripnya lumayan panjang karena nggak langsung ke Finland, kita langsung keliling dulu Scandinavian country ya. Jadi dari ke Copenhagen dulu. Pertama aku malah ke Dubai dulu karena aku naik salah satu maskapai yang transit di situ, terus ke Switzerland, terus dari situ pindah ke Copenhagen, terus ke Stockholm, baru ke Finland, baru ke Norway. Jadi keliling. Dan menurut aku memang sebaiknya gitu supaya nggak
nggak Kaget ya? nggak ya sekalian itu kan makin Sekalian jalan. kerasa juga Dingin adaptasi dinginnya karena pada saat aku ke sana itu luar biasa cuacanya lagi ekstrim banget. Bahkan orang sana bilang ini kayaknya nggak pernah nih sedingin ini sejarah ini kayaknya setelah berapa puluh tahun yang lalu nih baru sekali ini lagi sampai minus 36 Oh my derajat. God. Iya coba orang Itu udah bukan masuk freezer lagi ya, itu udah kayak kan bulu mata aku sampai iya sampai ada putih-putih itu. beku beneran ada es. Beneran Jadi ada kayak pakai maskara bulu mata, Iya. bulu apa es batu. Iya ampun, tapi survive ya di suhu Iya, kayak gitu karena ya. kita excited ya. Jadi aku tuh nggak ngerasa ya dingin mah pasti lah dingin. Cuma karena saking excited tuh jadi kayak udah Wah udahlah gitu ya, jalanin aja. nggak Butuh terlalu berapa dirasa. minggu tuh waktu itu tripnya? Aku tuh hampir 21 hari. Oh. Tapi di Finlandnya tuh seminggu lah. I see. Cuma kalau ke sana sebaiknya cobain nginep di iglonya itu. Nah itu, jadi dari kamar iglonya bisa langsung kelihatan Iya, auroranya. kalau kita beruntung, ya alhamdulillah aku berturut-turut setiap hari lihat dari kamar gitu. Cuma kalau enggak, kita harus hunting aurora ke suatu daerah gitu, nanti kita pergi lagi. Cuma kalau di iglo situ ada chance, kalaupun kita nggak mau hunting, bisa dapat si aurora itu dari dalam kamar. Karena nanti ada aurora alert. Oh. Iya, jadi kalau misalnya di kamar itu, kalau kita nginep di situ, ketika mau ada aurora tuh nanti dikasih tahu, ada alertnya, bakal ada aurora nih jam segini Oh, gitu. bakal ketahuan ya kayak gitu ya? Iya, kan ada Deteksi prediksi gitu ya, cuaca. prediksi. Wow, biasanya kan aurora muncul kalau cuacanya dingin banget gitu ya. Iya, betul. That's why harus sedingin Harus. itu. Oke. Dan dilihat dari Instagramnya juga banyak banget negara-negara yang udah dikunjungin sejauh ini. Ya, alhamdulillah. Yang paling memorable atau mungkin ada yang menginspirasi stylist dekorasi rumah gitu? Iya, setiap aku ke tempat baru atau ke negara-negara baru, pasti aku selalu memperhatikan, misalnya ke hotel, pasti kalau aku matanya tuh ngelihat ini apa ya bahannya ya, ini kok lucu banget ya, oh oke juga. Jadi selain mencari inspirasi juga referensi buat aku, juga ya sekalian traveling kan. Traveling, oke. Tentunya harus memenuhi kebutuhan si penghuni. Ya, jadi ketika aku sebelum mulai mendesain, aku tentu tanya kebutuhannya apa, harapannya seperti apa sih yang dibutuhkan dia. Misalnya kayak ada orang yang seneng banget baking, masak, tentunya aku akan bikin dapur sesuai kebutuhan dia karena kan beda-beda ya.